Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang buku paket prakarya semester 1 kelas 7. Baiklah, sebelum kita mulai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu kerajinan dari bahan serat alam. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menyatakan pendapat tentang keragaman bahan serat alam yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari serat alam sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Memahami pengemasan produk kerajinan dari serat alam agar tetap awet dan lebih bernilai ekonomis, serta mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari serat alam di wilayah setempat. Jenis bahan kerajinan dari serat: sapu lidi, tas anyaman, dan atap jerami merupakan produk kerajinan berbahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam, serat buatan, dan teknik pembuatan. Jenis bahan kerajinan dari serat alam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada eceng gondok, yang kedua kulit jagung, ada pelepah pisang, daun pandan, sabut kelapa, dan tali agel. Kita bahas dulu yang pertama adalah eceng gondok. Tanaman eceng gondok bisa dibuat berbagai kerajinan tangan karena memiliki serat yang cukup kuat. Agar mudah dibentuk, eceng gondok sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan eceng gondok merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air. Sebelum dikeringkan, eceng gondok harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan eceng gondok yang sudah tua. Selanjutnya, penjemuran dilakukan selama kurang lebih minimal 7 hari dengan cara ditempatkan di permukaan tanah sehingga dihasilkan eceng gondok yang bersih, lentur, kering sempurna, tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk. Yang kedua adalah kulit jagung. Jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan, sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun, ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik tinggi. Kerajinan kulit jagung dapat dibuat menjadi aksesori, pajangan, atau barang bermanfaat lainnya. Yang ketiga, pelepah pisang. Sebagian besar orang menganggap pelepah pisang hanya sebagai sampah yang mencemari lingkungan. Pelepah pisang atau batang semu adalah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun, pelepah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Di tangan orang kreatif, pelepah pisang dapat diubah menjadi sebuah tas, sandal, bingkai lampu, serta produk kerajinan lainnya. Ini adalah contoh proses pemanfaatan pelepah pisang untuk produksi kerajinan. Gambar yang pertama adalah batang pohon pisang yang masih utuh dalam keadaan segar. Gambar yang kedua, pelepah pisang yang sudah dikelupas dan telah dijemur, siap digunakan sebagai bahan kerajinan. Gambar yang ketiga adalah hasil produk kerajinan berbahan pelepah pisang berupa sendal. Yang keempat, daun pandan. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun, pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Saat ini, beberapa pengrajin juga memanfaatkan pandan sebagai bahan membuat kerajinan yang menarik. Hal ini semakin bertambah nilai guna daun pandan sebagai produk alam yang bermanfaat bagi manusia. Sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, mulai dari daun, buah, hingga batang. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Serat sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetik. Tali agel.
Tali agal biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung untuk membuat kerajinan tangan. Tali agal adalah lilitan yang terbuat dari daun agal. Daun agal berasal dari pohon sejenis palem bernama gebang. Tali agal dapat diperoleh di berbagai toko-toko kerajinan yang tersedia dengan berbagai ukuran. Gambar ini adalah contoh pembuatan tali agal menjadi produk kerajinan berupa tas. Sekarang kita masuk ke bagian B, kemasan produk kerajinan dari serat alam. Kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan agar siap didistribusikan. Tujuan pengemasan tersebut adalah menjaga barang-barang kerajinan agar tetap baik dan utuh saat didistribusikan. Hal yang terkait dengan kemasan produk kerajinan dari serat alam, yang pertama adalah fungsi dan tujuan kemasan. Yang kedua adalah cara pengemasannya. 1. Fungsi dan tujuan kemasan. Di sini kita lihat ada tabel fungsi kemasan dan tujuan kemasannya. Kita bacakan dulu yang pertama. Fungsi kemasan sebagai wadah untuk sebuah produk. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada konsumen. Fungsi kemasan yang kedua adalah memberikan perlindungan pada barang yang dikemasnya dengan tujuan kemasan memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga membedakannya dengan produk lain. Ketiga, memberikan kemudahan dalam pengangkutan. Tujuannya adalah memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. Kemudian fungsi terakhir adalah memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dikemasnya. Bagian 2, cara pengemasan. Cara pengemasan ini terbagi beberapa cara. Yang pertama adalah secara tradisional, yang kedua adalah secara modern. Secara tradisional, cara mengemas suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah. Contohnya daun kering, jerami, koran bekas, serbuk gergaji, sekam atau potongan kertas. Adapun cara pengemasan secara modern biasanya telah disiapkan oleh perusahaan industri kemasan. Contohnya menggunakan plastik, mika, fiber, karton bambu, atau busa. Berikut ini adalah contoh cara pengemasannya. Di sini ada gambar serpihan kayu dimasukkan ke kemasan untuk menjaga produk agar tahan guncangan dan tidak cepat rusak. Gambar kedua adalah contoh kemasan berupa wadah pelindung produk, bisa terbuat dari bahan alami ataupun sintetis. Baik, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Sampai berjumpa minggu depan untuk materi yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.